Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rohimat Channel. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimanapun kalian berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berterima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini, yang menyempatkan untuk menonton di Rohimat Channel dan mendengarkan kisah-kisahnya. Dan semoga kalian tidak bosan-bosan untuk menonton dan mendengarkan dari cerita-cerita horor di Rohimat Channel. Sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini supaya di Rohimat Channel terus berkembang dan memberikan inovasi-inovasi tentang horor-horor lainnya di suatu saat nanti. Dan sebelum kalian mensubscribe, tekan tombol di bawah supaya kalian tidak ketinggalan dari berita-berita di Rohimat Channel. Seperti biasa, di Rohimat Channel akan memberikan inovasi atau sebuah video tragedi dan yang masih belum terungkap di dunia ini. Contohnya, kita ketika melihat sesuatu, kita penasaran apa sebabnya dan apa musababnya. Nah, kali ini di Rohimat Channel akan menceritakan sebuah tragedi. Mungkin cerita ini sudah banyak orang yang sudah menceritakannya, khususnya para YouTuber yang menceritakan horor-horor. Dan cerita-cerita ini udah banyak banget di masyarakat atau hal yang sudah biasa didengar. Sekolah-sekolah horor di Indonesia. Kita bicara tentang sekolah. Sekolah didirikan sebagai sarana pembelajaran untuk para siswanya. Namun tidak jarang pula sekolah menjadi ajang pencarian teman dan bahkan ada kala dikerapkan untuk mencari sebuah pandangan pertama atau cinta pertama. Ayo, siapa ngaku nih? Saya katakan memang sekolah ini banyak cerita hal, banyak peristiwa atau banyak hal-hal yang membuat kita senang. Entah itu kita belajar, entah itu bertemu dengan teman, entah itu bertemu dengan orang-orang yang membuat kita menjadi semangat. Itu pandangan pertama. Dan memang tentang hal cinta ya gengs ya, di sekolah itu memang sudah hal biasa mungkin bagi mereka yang sedang bucin. Saya juga pribadi memang merasakan tentang hal-hal yang begituan. Jadi udah dikerapkan, memang udah biasa bagi para siswa, apalagi para siswi ketika melihat cogan atau cowok ganteng. Nah, cerita-cerita di sekolah akan selalu menjadi sebuah kenangan bagi siapapun yang merasakannya. Di sisi lain, sekolah juga bisa menjadi tempat yang paling tidak aman untuk para muridnya, terutama di dalam segi psikologi. Asalnya, beberapa sekolah tidak memiliki suasana yang cenderung tidak kondusif di saat pada waktu-waktu tertentu. Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah gangguan dari makhluk-makhluk halus. Mungkin beberapa sekolah bahkan pernah terekspos di media sosial atau di media massa tatkala mengalami gangguan supranatural. Nah, berkaitan dengan itu, kali ini di Rohimat Channel akan menghadirkan deretan-deretan sekolah di Indonesia yang terkenal paling angker. Simak videonya dan jangan kemana-mana, terus pantengin terus di Rohimat Channel apa dan sekolah mana dibilang angker di Indonesia. Yang pertama, SMA 5 dan SMA 3 di Bandung. Bagi kamu yang tinggal di wilayah Bandung, tentu tidak asing lagi dengan cerita mistis sekolah tersebut. Keangkeran dari sekolah yang mungkin dulunya bernama Hoge Burgere School. Ini saya gak tahu ya apa bacanya karena memang bahasanya Belanda. Jadi kalau ada kata kalau sebutannya salah, mohon maaf. Ini tulisannya Hoge Burgere School. Ini memang sudah tidak diragukan lagi. Pasalnya sudah banyak orang yang mendengar atau yang melihat langsung tentang kejadian mistis di sekolah tersebut. Mereka merasakan adanya keganjilan-keganjilan serta tanda-tanda keberadaan makhluk yang tak kasat mata. Di kedua tempat tersebut, salah satu cerita mistis yang legendaris dan fenomenalis adalah cerita hantu noni Belanda yang bernama hantu Nancy. Hantu Nancy ini konon merupakan hantu noni Belanda
yang bunuh diri di bangunan sekolah tersebut. Pada zaman penjajahan Belanda, sosok Nancy ini kerap menampakkan dirinya pada salah satu jendela, letaknya di paling atas dari sekolah tersebut. Ada juga kisah yang menyebutkan bagi hantu Nancy, mereka cukup berjalan mengelilingi bangunan sekolah sebanyak 3 kali dan berhenti tepat di halaman depan sekolah. Setelah hal ini dilakukan, maka sosok Nancy akan mewujudkan atau akan menampakkan di jendela tersebut yang letaknya di bagian atas. Dan bahkan hantu Nancy ini, cerita tentang kisah hidupnya itu sangat fenomenal, dan konon katanya hantu Nancy bunuh diri karena patah hati. Cintanya ditolak oleh kedua orang tuanya. Disebabkan dulunya Nancy ini mencintai pria asal pribumi, namun cintanya ditolak oleh kedua orang tuanya. Lalu Nancy mengakhirkan hidupnya di bangunan tersebut. Ada juga yang mengatakan bangunan sekolah ini dulunya adalah rumah Belanda. Makanya sekolah tersebut, sekolah SMA 3 dan 5 di Bandung ini cukup terkenal dengan keangkerannya. Sekolah yang kedua yang terangker di Indonesia itu adalah SMKN 1 Kolaka, Sulawesi Tengah. Sekolah ini memang kalau dilihat-lihat sekilas tidak aneh dengan keangkerannya ataupun disebut dengan keberadaan para makhluk-makhluk halus. Namun pada kenyataannya SMKN 1 Kolaka di Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu sekolah yang paling angker di Indonesia. Cukup banyak kisah horor yang menyelimuti sekolah ini. Salah satu kisah yang sempat menjadi viral adalah kasus kesurupan massal yang dialami oleh para siswa di sekolah tersebut. Kesurupan ini terjadi pada tahun 2012 yang lalu. Dalam peristiwa itu, puluhan siswa mereka bertingkah layaknya orang aneh, lalu sambil mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Kejadian tersebut membuat pihak sekolah kewalahan hingga harus memanggil paranormal untuk mengetahui sebab musababnya. Dan ternyata setelah diterawang muncul dugaan kalau bangunan sekolah tersebut adalah bekas kuburan massal. Dan di sekolah tersebut ada bangunan baru yang konon katanya itu adalah bekas kuburan para tahanan, bekas bangunan di area SMK 1 Solaka tersebut. Bangunan tersebut tampaknya mengganggu para penunggu di tempat itu, khususnya para makhluk halus, dan mereka akhirnya menyerang para siswanya di sekolah tersebut. Dan ditelusuri lagi, ternyata hampir seluruh bangunan sekolah merupakan tanah bekas kuburan. Dan tidak diragukan lagi, akibat para siswanya kesurupan massal itu karena penunggu di sekolah tersebut tidak terima. Oke, lanjut. Sekolah terangker di Indonesia yang ketiga itu adalah SMKN 3 Magelang. Sekolah ini hampir sama memiliki kisah yang tragis, yaitu peristiwa kesurupan massal juga kerap di sekolah SMKN 3 Magelang. Pada saat itu puluhan murid berteriak secara histeris ketika proses belajar mengajar berlangsung. Peristiwa yang terjadi pada 20 Oktober 2012 tersebut sontak membuat murid-murid yang lainnya serta para pihak sekolah menjadi panik. Lalu akhirnya dipanggillah seseorang paranormal ke sekolah tersebut, dan muncul dugaan lagi bahwa peristiwa kesurupan massal ini yang kerap terjadi di sekolah disebabkan penggalian lubang untuk saluran air yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut. Bukan apa-apa ya gengs, karena tanah yang digali dulunya merupakan kuburan massal bagi para
tahanan pribumi selama di masa penjajahan Belanda. Dari pihak sekolah pun ternyata lupa untuk tasyakuran, untuk meminta izin kepada para arwah-arwah yang berada di tanah tersebut. Dan ternyata ditelusuri lagi, selain ada kuburan massal, ternyata dikaitkan dengan adanya kegiatan tari jatilan atau kuda lumping, yang mana menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Seperti diketahui bahwa tarian ini memaksa untuk para murid-muridnya berada dalam kondisi setengah sadar, sehingga mereka memudahkan makhluk-makhluk halus untuk menyerang para murid. Jadi mereka dilakukan ketika menari harus dengan setengah sadar supaya tariannya bergemulai dan mengikuti irama-irama untuk lebih bagus lagi. Dan ternyata gengs, setelah ditelusuri lagi, tidak hanya tanah galian ataupun ketika tarian jatilan, hampir seluruh tanah bangunan sekolah tersebut ternyata merupakan tanah kuburan massal pada zaman penjajahan Belanda. Dan kita lanjut lagi, sekolah terangker di Indonesia yang keempat itu adalah STM Jetis Yogyakarta. Kali ini adalah STM Jetis Yogyakarta, atau yang lebih dikenal dengan STM Jetis. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah tertua di Yogyakarta. Sekolah ini juga memiliki sebutan lain, yakni STEMSA atau PJS dengan singkatan Princess Juliana School. Salah satu kisah horor yang di sekolah ini adalah tentang adanya ruang bawah tanah yang digunakan sebagai penjara selama masa penjajahan Jepang. Dan ada yang mengatakan di lubang tersebut seperti terdengar dengan suara langkah-langkahan atau suara rintihan. Makanya sekolah ini disebut angker karena memiliki ruang bawah tanah yang bekas para tahanan pribumi ketika di masa penjajahan. Dan juga para siswa-siswa tersebut sering mendengar atau mereka sering melihat sosok-sosok para tahanan atau tentara Jepang. Konon tempat tersebut dipercaya menjadi salah satu sarang makhluk halus yang senantiasa menghantui para murid yang bersekolah di STM Jetis tersebut. Nah, itu adalah salah satu 4 kisah horor terkenal horornya di Indonesia. Mungkin kalian ada di sekolah tersebut, jangan pernah takut, jangan pernah minder, karena memang itu adalah kisah-kisah yang sudah familiar di masyarakat. Dan mungkin juga banyak orang yang sudah menceritakan kejadian horor tersebut. Nah gengs, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga terhibur, semoga kalian mendengarnya di waktu luang supaya lebih santai lagi, lebih rileks lagi, dan lebih berimajinasi lagi tentang saya yang ceritakan tadi. Tapi sebelum itu, jangan bosan-bosan terus mendengarkan di Rohima Channel. Semoga di Rohima Channel terus berkembang dan memberikan inovasi yang lebih baik lagi untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak ketinggalan dari di Rohima Channel. Tapi jangan lupa geng, akan gentayang lagi di part 2. Tunggu saja, semoga kalian terhibur lagi, dan lanjutannya lagi di part 2. Dan di Rohima Channel mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Rohima Channel akan bergantayangan di next time.